Langkah pertama dalam membuat perusahaan di Akuret yaitu kita membuat rumah terlebih dahulu. Lalu kita lengkapi data usaha yang tersedia dengan nama usaha PT Kompak dan bidang usaha yaitu komputer dan elektronik. Lalu klik buat data usaha. Klik lanjutkan, lalu tunggu. Langkah selanjutnya yaitu kita lengkapi informasi perusahaan. Kita ganti tanggal mulai data dengan 30 Januari 2025. Lalu klik selanjutnya. Klik lagi selanjutnya. Jangan lupa hilangkan centangnya dan klik selesai. Selanjutnya, kita ke menu pengaturan, pilih preferensi, kita lengkapi info perusahaan, lalu kita isi telepon, faksimili, dan email sesuai data perusahaan. Lalu kita juga mengisi alamat dengan Jalan Raja Wali nomor 22 Bandung. Selanjutnya, kita akan mencari kota Bandung. Lalu, kita ke menu pajak. Lalu, kita mengisi nomor NPWP perusahaan. Klik simpan. Selanjutnya, kita masuk ke menu buku besar, pilih akun perkiraan. Sebelum melakukan impor, kita akan mengganti beberapa akun terlebih dahulu. Seperti yang pertama, piutang usaha IDR, kita ganti menjadi akun receivable, bernomor akunkan 1-1300, lalu klik simpan. Dan yang kedua, persediaan barang dagang, kita ganti dengan merchandise inventory dengan nomor akun 1-1400, lalu klik simpan. Dan yang ketiga, PPN masukan, kita ganti menjadi VAT-in, bernomor akunkan 1-1700. Klik simpan. Selanjutnya yang keempat, utang usaha IDR, kita ganti menjadi account payable dengan nomor akun 2-1100. Klik simpan. Yang kelima, PPN keluaran. PPN keluaran kita ganti menjadi VAT out dengan nomor akun 2-1400. Lalu klik simpan. Yang keenam, ekuitas saldo awal, kita ganti menjadi income summary dengan nomor akun 3-1400. Klik simpan.
Yang ketujuh, laba ditahan, kita ganti menjadi retained earning dengan nomor akun 3-1200 lalu klik simpan. Yang kedelapan, penjualan kita ganti menjadi sales dengan nomor akun 4-1100 lalu klik simpan. Yang kesembilan, retur penjualan kita ganti menjadi sales retur bernomor akunkan 41200. Yang ke-10, beban pokok penjualan kita ganti menjadi cost of goods sold dengan nomor akun 5-1100 lalu klik simpan. Langkah selanjutnya kita lakukan import daftar akun melalui file yang sudah kita ketik dari Excel. Kita pilih file terlebih dahulu. Open, unggah, kelompokkan, jangan lupa dicentang, lanjutkan. Kita tunggu. Klik tutup, lalu kita masuk ke persediaan data usaha. Yang pertama kita akan impor barang dan jasa. Kita pilih dari Excel, cari file, unggah, kelompokkan, lanjutkan. Tutup. Pelanggan, pilih file, unggah, kelompokkan, centang, lanjutkan. Tutup. Dan yang terakhir kita mengupload pemasok. Pilih file, unggah, kelompokkan, centang, klik tutup. Kemudian kita ke menu aset tetap, pilih aset tetap, mengisi nama barang dengan AC Panasonic, mengisi tanggal beli per tanggal 3/7/2023, begitupun tanggal pakainya kita ganti menjadi tanggal 3/7/2023. Selanjutnya kita ganti kode aset menjadi FA-01. Lalu kita ke informasi umum, melengkapi akun aset dengan equipment at cost, akun akumulasi penyusutan dengan equipment account debt, dan akun beban penyusutan dengan depreciation expense. Lalu kita isi umur aset dengan 5 tahun dan nilai sisa sebesar Rp9.120.000. Lalu kita masuk ke info lainnya. Kategori aset kita isi dengan equipment. Lalu kita centang pajak dan memilih kategori pajak yaitu golongan 1 garis lurus. Selanjutnya kita ke akun pengeluaran, mengisi dengan akun income summary,
sebesar Rp69.600.000. Klik lanjut, klik simpan. Selanjutnya, kita melakukan proses akhir bulan. Kita ke menu perusahaan, pilih proses akhir bulan, isi bulan dengan November, lalu simpan. Kita masuk ke transaksi yang pertama, yaitu bukti pengeluaran kas yang dibayar kepada karyawan PT Kompak dengan keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2025. Pertama-tama, kita masuk ke menu kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Pertama, kita isi kas dan bank dengan kas in bank per tanggal 3 Desember 2025. Kita ganti nomor buktinya dengan BKK-101. Cari akun perkiraan dengan expense payable. Isikan nominal sebesar 5 juta. Klik lanjut, lalu klik simpan. Masuk ke transaksi yang kedua, bukti penerimaan kas yang kita terima dari toko Diana Kota Blitar dengan keterangan pelunasan faktur FAJ per 21 tertanggal 20 November 2025. Kita masuk ke menu penjualan, lalu kita pilih penerimaan penjualan. Pertama, kita isi terima dari toko Diana. Bank kita isi dengan kas in bank. Nomor bukti kita ganti menjadi BKM Strik HII strip 01. Lalu tanggalnya kita isi dengan 04/12/2025. Lalu kita ambil, kita klik lanjut, lalu kita refresh, simpan. Untuk transaksi yang ketiga, yaitu voucher kas kecil dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom. Larangan, rekening listrik bulan November 2025 sebesar 2.100.000 dan rekening telepon bulan November 2025 sebesar 1.500.000. Yang pertama-tama kita masuk kas dan bank. Kemudian masuk ke pembayaran. Kita isikan satu bank dengan tadi cash. Tanggalnya 5 Desember 2025. Nomor bukti PC 12 strip 02. Cari akun perkiraan X. Expense payable sebesar 3.600.000. Klik lanjut, klik simpan. Untuk transaksi yang keempat, yaitu pengeluaran faktur penjualan PT Kompak kepada Toko Indah sebesar 190.580.000. Untuk yang pertama, kita masuk ke penjualan, kemudian faktur penjualan, pelanggan kita isi dengan Toko Indah, tanggalnya 7 Desember 2025, nomor faktur F strip AC per 41. Cari barang
Yang pertama yaitu TV LED. Untuk kuantitas 9, klik lanjut. Yang kedua, TV LCD, kuantitas 7, klik lanjut, kemudian klik simpan. Lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu dikeluarkannya nota kredit dari PT Kompak kepada Toko Indah dengan keterangan retur barang penjualan sebelumnya dengan jumlah 24.420.000. Pertama-tama, kita masuk ke menu penjualan, klik retur penjualan, pilih pelanggan yaitu Toko Indah. Tanggalnya kita isi dengan 8 Desember 2025. Kita isi retur dari faktur sudah betul. Kita ganti nomor faktur dengan NK strip. Cari atau pilih faktur, yaitu kita pilih FAJ per 41. Klik ambil, sesuaikan. Kita lanjut terlebih dahulu. Sesuaikan data. Ubah kuantitas menjadi 1. Lalu klik simpan. Lanjut ke dokumen transaksi ke-6, yaitu bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada PT ESA Bandung dengan keterangan pelunasan faktur F per E per 375 tertanggal 25 November 2025. Yang pertama, kita masuk ke menu pembelian, pilih pembayaran pembelian, pilih bayar kepada PT ESA, pilih bank, kita isi dengan cash in bank, nomor bukti kita isi dengan BKK, strip 103. Lalu tanggalnya kita isi dengan 9 Desember 2025. Nilai kita ambil, klik lanjut, refresh, lalu simpan. Selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi 7 dan 8. Pertama-tama kita pesanan pembelian dari PT Kompak kepada Penamas. Yang pertama kita masuk ke pembelian, terus pesanan pembelian, kita isi nama pemasok dengan Penamas, ganti tanggal 10/12/2025, nomor dengan PO 2025 12.0001. Lalu kita cari atau pilih barang. Yang pertama TV LED, kuantitas kita tambah menjadi 11 dengan harga 10.100.000. Klik lanjut. Yang kedua kita isi TV LCD. Kita ganti kuantitasnya dengan 10 barang dengan harga satuan 8.050.000. Klik lanjut. Lalu kita ke info lainnya. Kita isi alamat dengan Jalan Mangga, nomor 29
gitar. Lalu kita proses, klik penerimaan. Kita tunggu. Kita isi nomor terima dengan RI titik 2025 titik 01 titik 0001. Kita juga isi itu dengan sama. Terjadi kesalahan, nomor terima kita ganti menjadi SC strip 25 strip 001. Kita pindah ke nomor from RI titik 2025 titik 01 titik 0001. Lalu kita klik simpan. Pengeluaran faktur pembelian dari PT Penamas kepada PT Kompak sebesar 212.676.000. Pertama-tama kita masuk ke pembelian, kemudian faktur pembelian, kita isi pemasok dengan PT Penamas bertanggal 12 Desember 2025. Nomor form S per PM grade 135. Kita cari atau pilih barang. Yang pertama yaitu TV LED. Kuantitasnya 11 dengan harga 10.100.000. Lanjut. Yang kedua, TV LCD kuantitas 10 dengan harga 8.050.000. Klik lanjut. Setelah itu, klik simpan. Sebelum kita simpan, ternyata ada kesalahan. Untuk nomor form tidak perlu diisi. Kemudian ke info lainnya kita mengisi nomor faktur, yaitu F per PM strip 135. Kemudian klik simpan. Untuk transaksi nomor 10 yaitu pengeluaran data kredit dari PT Penamas kepada PT Kompak untuk retur pembelian sebesar 20.146.500. Pertama-tama kita ke pembelian, setelah itu ke retur pembelian. Kita isi pemasoknya dengan PT Penamas tertanggal 12 Desember 2025. Nomor retur kita isi dengan NK strip 135. Kemudian kita cari pilih pembeli atau pemasok yaitu F per PM 135. Klik ambil, lanjut. Setelah itu kita sesuaikan. Kuantitasnya kita ganti dengan 1 semua.
Setelah itu ke info lainnya jangan lupa mengisi alamat, Jalan Rajawali, nomor 22 Blitar. Setelah itu klik simpan. Lanjut ke transaksi ke-11, yaitu bukti penerimaan kas yang kita terima dari Toko Indah dengan keterangan pelunasan faktur F-AC per 41 tertanggal 7 Desember 2025 dengan dikurangi sales retur dengan jumlah Rp173.160.000. Pertama-tama kita masuk ke penjualan, pilih penerimaan penjualan. Terima dari kita isi dengan Toko Indah. Bank kita isi dengan bank. Nomor bukti kita ganti menjadi BKM. Strip XII strip 02. Tanggal kita isi dengan 14 bulan 12 2025. Lalu kita klik ambil. Lanjut. Lalu kita refresh. Setelah itu kita klik simpan. Lanjut ke transaksi yang ke-12, yaitu dikeluarkannya nota kontan dari PT Kompak kepada penjualan tunai dengan keterangan pembelian tunai sejumlah Rp182.040.000. Pertama-tama kita masuk ke penjualan, pilih faktur penjualan, nama pelanggan kita ganti menjadi pelanggan tunai tertanggal 15 Desember 2025. Nomor faktur kita ganti menjadi AC strip KN strip 01. Kita cari dan pilih barang. Yang pertama kita isi TV LED dengan kuantitas 7. Klik lanjut. Kedua, kita cari TV LCD dengan kuantitas 8. Klik lanjut. Berikutnya kita masuk ke info lainnya, mengganti syarat pembayaran ke net 30. Nomor PO kita isi dengan 472 112. Lalu kita proses ke pembayaran. Kita ganti tanggal terlebih dahulu. Kita ganti menjadi 15 Desember 2025. Nomor bukti kas kita ganti kepada AC strip KN strip 01. Dan tidak lupa kita mengisi bank dengan cash in bank. Lalu kita refresh. Selanjutnya kita simpan. Setelah kita menyelesaikan transaksi, kita masuk ke bukti memorial untuk penyesuaian PT Kompak tertanggal 31 Desember 2025. Yang pertama, kita masuk ke buku besar, klik jurnal umum. Untuk yang pertama yaitu persediaan akhir supplier sebesar 4.300.000. Pertama kita ganti tanggalnya dengan 31 Desember 2025 dengan nomor BM XII
@01. Untuk yang pertama yaitu persediaan akhir supplies. Untuk di debit, store supplies expand. Sebesar 900.000. Klik lanjut. Untuk di kreditnya yaitu store supply. Kemudian klik simpan. Untuk transaksi yang kedua yaitu cadangan kerugian piutang dagang 4% dari saldo piutang per 31 Desember 2025. Pertama, kita mengganti tanggalnya menjadi 31 Desember 2025. Untuk jurnalnya di debit yaitu bad debt expense. Isi nominalnya menjadi 8.752.000. Klik lanjut. Setelah itu untuk di kreditnya yaitu allowance for doubtful debt. Klik lanjutkan. Setelah itu simpan. Untuk transaksi yang ketiga yaitu penyusutan equipment bulan Desember 2025 sebesar. Untuk yang pertama-tama kita mengganti tanggalnya menjadi 31 Desember 2025. Untuk jurnalnya di debit yaitu depreciation expense sebesar 1.008.000. Setelah itu klik lanjut. Untuk di kreditnya yaitu equipment accum debt. Klik lanjut. Setelah itu klik simpan. Untuk transaksi yang keempat yaitu gaji bulan Desember 2025 sebesar 4.500.000 akan dibayar pada tanggal 2 Januari 2026 dengan asumsi penghasilan di bawah PTKP. Untuk yang pertama-tama kita mengganti tanggalnya terlebih dahulu menjadi 31 Desember 2025. Untuk jurnalnya di debit yaitu wages and salaries expense sebesar 4.500.000. Klik lanjut. Untuk di kreditnya yaitu expense payable. Klik lanjut. Setelah itu klik simpan. Untuk transaksi yang kelima yaitu listrik dan telepon bulan Desember 2025 akan dibayar pada tanggal 5 Januari 2026 sebesar 2.750.000. Pertama kita mengganti tanggalnya terlebih dahulu jadi 31 Desember 2025. Untuk jurnalnya di debit ialah telepon and electricity expense sebesar 2.750.000. Klik lanjut. Setelah itu untuk di kreditnya expense payable. Klik lanjut. Kemudian klik simpan. Setelah memosting semua transaksi dan jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses akhir bulan. Pertama, klik menu perusahaan, lalu ke proses akhir bulan. Bulan kita ganti menjadi Desember, lalu simpan. Selanjutnya kita cek laporan laba rugi dan induk sekontro pada daftar laporan. Pertama, kita cari menu daftar laporan. Kita pilih menu daftar laporan. Kita cari laporan laba rugi standar. Kita ganti tanggal mulai dengan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Lalu klik lanjut. Kita cek. Sesudah itu, kita ganti mengecek laporan induk sekontro. Kita cari
Kita ganti tanggal menjadi 31 Desember 2025. Lalu tampilkan. Apakah sudah balance? Mari kita lihat. Sudah balance. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.